Di sini teman-temanku semua, saya akan menjelaskan tentang suatu program, yaitu program yang saya buat dari aplikasi Borderland C++. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah program yang sudah saya buat untuk menunjang penilaian dari mata kuliah Mobile Programming untuk penilaian nilai UTS dan UAS. Oke. Kali teman-temanku semua, kalian sudah bisa melihat aplikasinya ya. Ini aplikasi Borderland C++ nya. Apabila kalian ingin mempelajarinya juga, kalian bisa mendownload link yang saya cantumkan di deskripsi, dan kalian bisa mempelajarinya juga Borderland C++. Dan untuk selanjutnya, kalian jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga paham untuk belajar program dari aplikasi Borderland C++. Next, selanjutnya kita buka ya aplikasi Borderland-nya. Di sini teman-teman semua sudah bisa melihat tampilan program yang sudah saya buat. Tampilan program yang sudah saya buat itu seputar tentang toko sembako. Di sini teman-teman bisa melihat codingan program yang sudah saya buat. Nanti saya akan menjelaskan step by step, satu demi satu, agar teman-temanku semua bisa paham dengan apa aja sih yang dipakai untuk bahasa C++ ini agar bisa dijalankan gitu. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan dari file header. Nah, yang pertama-tama apabila kita ingin membuat suatu program, yaitu program C++, kita harus membuat file headernya dulu. File header itu apa? Ada yang bilang, aku nggak tahu file header. File header itu apa? File header itu digunakan untuk pemanggilan yang memuat perintah-perintah dari si C++ tersebut. Contohnya, file headernya ada conio.h, iostream.h, time.h. Nah, dari file header ini ada 3 file header yang saya gunakan untuk membuat aplikasi toko sembako. Nah, file header yang pertama iostream.h. Iostream.h itu apa? Iostream.h itu singkatan dari input, output, stream.header, titik header. Nah, iostream.h dia itu digunakan sebagai standar input output operasi yang digunakan oleh bahasa C++. Fungsi yang ada di dalam iostream.h itu teman-teman bisa lihat ya, di sini ada cout, ada cin, ada juga addline. Nah, cout itu untuk tampilan outputnya, itu disebut cout. Nah, ada lagi cin. Kalau cin itu buat inputannya, jadi teman-teman bisa menginput ya. Oke, dan juga ada addline. Addline itu digunakan untuk pindah baris dari baris 1 ke baris selanjutnya. Next, di sini ada file header time. Nah, file header time ya, teman-teman bisa melihat file header time. File header time ini digunakan untuk pemanggilan waktu, tanggal, hari, jam berapa, menit berapa, detik berapa kalian membuat program itu. Di sini kan kita membuat program toko sembako, nanti bakal ada waktunya yang tertera di situ untuk mengkonversi antara waktu berbagai format tunggal. Nah, selanjutnya tipe file header yang saya gunakan ada conio.header. Conio.header itu singkatan dari console input output header. Header itu artinya di atas kepala. Jadi apabila kita ingin membuat suatu program Borderland, maka kita harus menggunakan file header dulu gitu, paling atas dia.
nggak bisa file header ini digunakan di bawah, namanya footer kaki ya. Oke, selanjutnya Conio ini digunakan untuk apa? Nah, Conio ini digunakan untuk membuat teks antar muka pengguna yang melibatkan seperti teman-teman bisa melihat clear screen, CLR screen. Nah, clear screen ini fungsinya untuk menghapus layar tampilan atau membersihkan tampilan outputan yang sudah di run tersebut. Clear screen. Ada lagi get. Ini get. Teman-teman bisa melihat get. Mana get? Nah, ini get. Get ini difungsikan untuk menahan program yang sudah di run agar nggak closing keluar dulu sebelum kita yang mengeluarkannya. Oke, next ya. Next. Lalu di sini teman-teman bisa melihat integer main. Nah, apabila kita ingin membuat suatu program, maka diawali dengan main dan tutup buka kurung. Lalu ada tipe data. Di sini saya menggunakan dua tipe data ya, integer dan char. Nah, tipe data itu apa? Tipe data itu banyak ya, tipe data. Tipe data itu kan klasifikasi variabel untuk menentukan bentuk keadaan data yang akan disimpan dalam memori dan jenis operasi apa yang dapat dilakukan oleh variabel tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya nanti variabel yang kamu lakukan itu akan mengikuti tipe data yang kamu gunakan. Itu namanya tipe data ya. Yang ini namanya file header, yang atas yang namanya, yang di bawah namanya tipe data. Ada char, ada type, integer. Nah, yang pertama tipe data integer ya. Tipe data integer yaitu tipe data numerik yang memungkinkan kita untuk menyimpan data dalam bentuk bilangan bulat. Seperti ada angka-angkanya nih, bulat, minyak. Di sini kan kita seperti toko sembako. Nah, dia menggunakan tipe data integer. Dan yang kedua saya menggunakan tipe data char yang memungkinkan kita untuk memesan memori berformat seperti teks, huruf, angka, dan simbol dengan lainnya seperti time, lagi, itu kan hurufnya teman-teman. Oke, next. Di sini ada atas, ada clear screen. Ini sudah saya jelaskan. Di sini cout tampilan outputannya teman-teman bisa melihat toko sembako dan ada in. Nah, lanjut teman-teman, di sini saya akan menghitung perhitungannya, variabelnya G, H, I, J, K, L itu kita lihat dari integernya. A digunakan untuk variabel beras, B digunakan untuk variabel gula, dan C digunakan untuk variabel minyak, dan seterusnya. Maka di sini saya akan menghitung perhitungannya. G beras dikalikan A. A itu hasil dari inputan yang kita masukkan. Jadi apabila beras yang kita tentukan harganya 10.000, maka kita menginput, contoh kita membutuhkan 2, maka 2 kali 10 program akan menghitung beras 10 dikali 2, jadi 20.000 dari hasil subtotalnya. Begitu juga yang lainnya seperti gula, minyak, terigu, teh, kopi dikalikan dari jumlah yang kita beli, karena ini seputar tentang toko sembako. Oke, next teman-teman semua, di sini ada subtotal. Subtotal itu artinya total dari keseluruhan yang kita sudah input ya, jumlah nominalnya. Contoh kita ingin membeli beras berapa, gula berapa, minyak berapa, nanti program C++ ini yang akan menghitung berapa total keseluruhannya yang harus kita bayar gitu. Jadi kita nggak usah hitung-hitung lagi. Di sini juga saya sudah membuat pajaknya sebesar 10% dan saya sudah membuat diskon apabila pembeli melebihi dari 100.000 ya. Dan apabila
total kurang dari 100.000, maka dia tidak mendapatkan diskon itu teman-teman. Oke. Nah, di sini juga saya sudah membuat kembalian bayar total kembaliannya. Ya, kembalian masukkan dari hasil uang kembaliannya. Contoh, kita berbelanja 150.000, uang kita 200.000. Maka nanti kembaliannya berapa? Itu sudah saya buat juga. Nah, di sini ada keterangan apakah kamu ingin menghitung ulang ya atau tidak. Apabila kita ingin menghitung ulang kembali inputan yang kita masukkan, contoh kita ingin menghitung ulang berapa nih jumlahnya, maka kita tinggal mengetik ya, maka program akan clear screen seluruh tampilan dan balik lagi ke atas teman-teman. Nih, balik lagi ke atas ini dia menghitungnya. Oke, next teman-teman, apabila kalian tidak ingin menghitung kembali, maka waduh, kenapa nih? Keluar kan? Kenapa ya borlannya ya? Benar-benar. Nah, ini teman-teman. Apabila kalian tidak ingin menghitung, maka kalian tinggal mengetik T, maka dia akan keluar dan akan memunculkan tampilan terima kasih telah berbelanja di toko sembako Aji. Lalu kalian tambahkan get untuk menahan tampilan layarnya agar tidak pusing. Oke, lanjut kita compile aja. Kalian apabila ingin mengcompile, kalian bisa pilih project dan bisa pilih compile LTF9 dan juga bisa juga simbol petir. Kita klik, maka aplikasi sudah berjalan dengan baik. Nah, ini hasil runnya teman-teman, hasil tampilan program runnya. Nah, di sini dijelaskan toko sembako AJ. Di sini ada keterangan hari Sabtu, Mei 30, 063136 2020. Karena saya menggunakan kalender waktu. Nah, di sini ada outputan jumlah beras yang dibeli. Contoh kita ingin membeli beras berapa? Kita ingin membeli beras 2. Kita enter. Jumlah gula yang dibeli. Contoh kita ingin membeli gula 3. Jumlah minyak yang dibeli, kita ingin membeli minyak 1. Jumlah terigu yang dibeli kita beli 4. Jumlah teh yang dibeli kita beli 2. Jumlah kopi yang dibeli kita beli 3. Nah, di sini akan ada tampilan tagihannya. Program akan menghitung tagihan beras yang harus dibayar 20.000, tagihan gula yang harus dibayar 21.000. 20.000 dapat dari mana? 20.000 itu dapat dari beras yang kita sudah masukkan harganya, kita jual dengan harga 10.000, dan apabila orang membeli 2, maka total keseluruhan harga beras jadi 20.000. Begitu juga selanjutnya, harga gula 21.000 dapat dari 3 dikali 7, karena kita membuat harga gulanya 7.000, minyak 9.000, terigu 5.000, teh 1.000. Nah, apabila sudah diinput sama programnya hasilnya berapa, maka akan keluar nominalnya sebanyak 87.000 teman-teman. Oke, lalu di sini ada keterangan karena dia di bawah 100.000 maka dia tidak mendapatkan diskon, tapi masih kena pajaknya. Nah, contoh kita bayar, apabila kita membayar uang 100.000 ya, maka hasilnya 13.000 uang kembaliannya dari 87.000 teman-teman. Di sini apakah kamu ingin menghitung ulang? Apabila teman-teman ingin menghitung ulang, teman-teman bisa mengetik ya dan mengenternya. Nah, lalu teman-teman bisa masukkan inputnya lagi. Nah, di sini kan harganya melebihi dari 100.000, maka dia mendapat diskon sebanyak 22.200. Nah, subtotalnya 111.000 teman-teman.
lalu contoh kita bayar dengan uang 150.000. Nah, maka kembaliannya itu sebanyak 39.000. Sangat mudah. Apabila kalian tidak mau menghitung ulang, intinya kalian tinggal mengetik T dan enter, maka tampilan akan men-clear screen. Terima kasih telah berbelanja di toko sembako AJ. Sekian dari saya untuk menjelaskan program yang saya buat, program Born C++. Apabila teman-teman menyukainya yang saya sudah jelaskan, teman-teman bisa mensubscribe, men-share video ini, dan mengaktifkan lonceng tombolnya. Karena subscribe itu gratis teman-teman, untuk membantu channel ini untuk terus berkembang. Terima kasih.